Celebrity Fresh kembali hadir dengan kabar mengenai deretan selebriti yang pernah terlibat skandal penipuan. Wah, ada siapa aja ya Besti? Yaudah yuk cus, langsung saja ini dia. Besti, kalau bahas rumor asmara hingga gaya hidup yang glamor, sejumlah artis mungkin sudah biasa. Tapi kali ini sedikit berbeda ya Besti. Nama beberapa selebriti tanah air ternyata pernah terseret masalah hukum karena dugaan penipuan. Penasaran drama siapa aja yang bikin heboh netizen? Tapi siap-siap geleng-geleng kepala ya Besti. Yang pertama ada Marcelo Tahito atau yang lebih akrab disapa Elo nih Besti. Ternyata kisah hidup Elo tak melulu menarik soal musik ya, tapi juga soal dugaan penipuan kontrak kerja yang sempat bikin heboh dunia hiburan. Jadi menurut kabar yang beredar, Elo sempat diduga terlibat dalam kasus penipuan kontrak kerja. Ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena kontrak yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Tak lama setelah kabar tersebut mencuat, pihak yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan Elo ke polisi. Waduh, kalau udah masuk ranah hukum begini, pastinya makin panas aja ya gosipnya. Bersama dengan laporan tersebut, polisi pun mulai mendalami kasus ini untuk mencari tahu kebenarannya. Dan akhirnya Elo dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Setelah melalui proses penyidikan dan pemeriksaan, akhirnya kasus penipuan kontrak kerja Elo ditutup. Polisi menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menindaklanjuti kasus ini ke proses hukum lebih lanjut. FYI, Elo tak hanya sekali ini berurusan dengan hukum ya Besti. Tahun 2017 silam, ia berhasil diringkus Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menemukan 2 paket ganja dengan total berat 4,42 gram di rumahnya. Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan selama 1,5 bulan. Setelah ditangkap, Elo mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak masih kuliah. Ironisnya, ia mengkonsumsi barang haram tersebut hanya untuk kesenangan semata. Waduh, nggak bahaya ya? Karena kejadian tersebut, Elo menjalani proses hukum dan direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Ia menjalani rehabilitasi sesuai dengan hasil asesmen medis. Meski sempat dituntut 1 tahun penjara, Elo memilih untuk menjalani rehabilitasi agar bisa pulih dan kembali berkarya. Artis lainnya yang sempat terseret kasus penipuan. Ya, artis sekaligus penyanyi yang dikenal dengan gaya bicaranya yang centil. Yuhu, siapa lagi kalau bukan Syahrini? Pemilik jargon cantik ini sempat terseret isu investasi bodong bareng suaminya, Reno Barak. Kasus ini bermula dari laporan korban investasi yang merasa dirugikan oleh skema penjualan paket umroh melalui First Travel. Syahrini disebut-sebut terlibat karena pernah mengikuti rombongan umroh menggunakan jasa First Travel. Bukan hanya sekedar rumor belaka, keterlibatan Syahrini dalam kasus ini semakin terlihat jelas. Ketika dalam persidangan, Syahrini hadir sebagai saksi. Dalam persidangan, ia menjelaskan bahwa ia hanya menjalani ibadah umroh dan tidak mengelola investasi apapun. Namun namanya terseret karena keterkaitannya dengan pihak penyelenggara. Syahrini tak tinggal diam menerima semua tudingan yang mencoreng nama baiknya di dunia entertainment tersebut nih Besti. Ia menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk mendampingi dirinya mengawal kasus tersebut. Setelah melalui proses panjang dan pada akhirnya polisi menemukan sejumlah bukti. Pemilik bisnis jasa umrah tersebut dinyatakan bersalah dan vonis hukuman 20 tahun penjara. Sementara Syahrini terbukti tak terlibat dalam masalah hukum tersebut. Tak hanya terseret kasus investasi bodong, tapi Syahrini juga sempat terlibat kasus wan prestasi. Kejadian bermula dari sebuah cafe hits yang mengajak Syahrini tampil di acara ulang tahun. Konflik dimulai ketika Syahrini tiba-tiba batal untuk mengisi acara. Alasannya sih karena ayahnya sakit parah dan meninggal dunia sehari setelahnya. Tapi pihak kafe yang gak terima, mereka menuntut sejumlah kerugian ke Syahrini. Pihak kafe menuntut kerugian materi sampai 400 juta, ditambah biaya cari pengganti Titi DJ dan Sarah Azhari yang mencapai 212 juta lebih.
Kalau di total mencapai 2,2 miliar rupiah nih katanya Besti. Tapi apa daya, hakim tetap tegas mengatakan tak ada bukti yang cukup untuk menjerat Syahrini dan adiknya. Pada akhirnya Syahrini terbebas dari seluruh tuntutan. Yang tak kalah heboh dan hangat diperbincangkan, kabar soal kasus penipuan tanah yang diduga dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Drama ini sempat jadi pusat perhatian publik karena dianggap janji palsu soal jual beli tanah yang merugikan pihak lain. Jadi, kasus ini bermula dari laporan seorang pria bernama Tahir yang melaporkan Vicky Prasetyo karena merasa ditipu dalam transaksi penjualan 2 bidang tanah seluas 2.800 meter persegi di Mega Mendung, Bogor. Menurut laporannya, Tahir seharusnya menerima pembayaran 800 juta, tapi yang diterima hanya 390 juta. Ya ampun, selisihnya gede banget ya Besti. Dari sini, polisi mulai menelisik dugaan penipuan yang melibatkan Vicky dan ayahnya. Ternyata dugaan gak cuma soal penipuan pembayaran aja, tapi polisi juga menduga Vicky dan ayahnya memalsukan surat kuasa jual beli tanah. Mereka disebut membuat akta palsu dan mengurusnya ke notaris di Bulak Kapal Kota Bekasi. Surat kuasa itu pakai tanda tangan palsu dan dokumen tersebut digunakan untuk melanjutkan proses jual beli tanahnya. Karena dugaan pemalsuan surat, Vicky dan ayahnya dijerat pasal pemalsuan dokumen. Beberapa pasal yang dilanggar antara lain pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemalsuan surat. Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dan pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman bisa sampai 7 tahun penjara loh Besti. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow account sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you.